pada saat tahun 2014 lalu, saat saya pertama kali menginjakan kaki saya di Tanah Karo, waktu itu saya ke desa Sukanlebi dan desa Kebayakan. Jadi desa Kebayakan ini adalah desa yang paling ujung di Kecamatan Namanteran. Desa ini bertetanggaan dengan desa Kutarayat. Setelah desa Kebayakan ini tidak ada desa lagi, karena setelah desa ini di belakangnya adalah bukit-bukit hutan. Tidak lagi desa. Tepatnya di bawah kaki gunung Sinabung yang pada saat itu masih aktif erupsi. Ketika saya pertama kali datang ke sana, saya merasakan betul bagaimana sambutan warga. Desa Kebayakan ini dulu pada tahun 70-an, itu mereka mayoritas masih beragama Islam. Diislamkan oleh salah seorang ustadz atau ulama dari desa Barus. Namun setelah pengislaman tersebut, selang beberapa waktu di desa tersebut tidak ada lagi pembinaan, hingga masyarakat akhirnya awam dan diantara mereka ada yang berpindah agama. Hingga pada saat kemarin saya datang, itu tinggal 50% muslimnya dari 100%. Ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan, bagaimana saudara-saudara kita di pedalaman sana itu kurang terperhatikan, ya, sehingga akhirnya mereka banyak di antara mereka tidak paham, akhirnya berpindah agama. Waktu saya baru datang ke sana, para warga itu menemui saya, menyambut saya sambil membawa anak-anak mereka. Ustaz, kami butuh bimbingan, kami butuh ajaran agama-agama Islam. Batin kami kering, Ustaz. Kami ingin dapat siroman rohani. Itulah yang mereka ucapkan pertama kali ketika berjumpa dengan saya. Hingga akhirnya kita melakukan pembinaan. Suatu ketika saya mengajar pengajian ibu-ibu. Dilihatlah, ya, ada seorang ibu-ibu dekat pintu. Dia itu mengaji hanya pakai kolor, celana pendek, pakai kerudung seadanya. Saya tanya, "Ibu, kenapa tidak menutup aurat?" Dia malah bertanya, "Aurat itu apa, Ustadz?" Wah, akhirnya saya jelaskan, aurat itu begini-begini, Bu. Barulah ya paham. Akhirnya kita berikan pakaian muslim agar dia bisa lebih layak lagi mengikuti majelis taklim. Di desa Kebayakan ini jangan ditanya ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak ada ustadz, tidak ada yang sholat Jumat di desa tersebut. Karena memang masyarakatnya waktu itu masih sangat awam. Tidak ada yang bisa menjadi khotib dan imam sholat Jumat. Akhirnya kita melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk bagaimana kita latih masyarakat bisa menjadi khotib dan bisa menjadi imam. Pernah juga suatu ketika, ya, saya mengajar ngaji. Ada bapak-bapak yang menanyakan, "Ustaz, ajari saya wudu, ajari saya sholat." Bapak ini udah sangat tua. Saya tanya, Bapak udah berapa lama berislam? Saya udah dari kecil berislam, Ustaz. Tapi masih belum bisa wudu, masih belum bisa sholat. Hati mana yang tidak tersentuh melihat kondisi saudara-saudara kita di pedalaman sana dengan keterbatasannya? Mereka bukan tidak mau berislam, mereka bukan tidak mau mengamalkan Islam, mereka bukan tidak mau belajar Islam, tapi karena memang tidak ada guru, tidak ada ustadz yang membimbing mereka. Itulah mengapa Dewan Dakwah sangat memprioritaskan betul pengiriman dai-dai ke pedalaman, karena betapa masyarakat kita, saudara-saudara kita di sana itu sangat membutuhkan yang namanya bimbingan Islam. Sangat sedikit dai-dai yang mau terjun ke pedalaman untuk bagaimana membina umat dengan segala keterbatasannya. Ada juga kisah waktu saya kemarin ke Sigi, kawan saya namanya Ustadz Suwandri, beliau dari Padang, dai Dewan Dakwah juga, melakukan pengabdian ke sebuah desa di Tojo Una atau Tauna. Itu untuk bisa sampai ke sebuah desa tersebut, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak bisa menggunakan kendaraan, harus berjalan kaki. Kalaupun menggunakan kendaraan harus motor trail, karena jalannya sangat berlumpur, melewati bukit.
Ya, medannya sangat sulit. Hingga harus menempuh puluhan kilometer untuk bisa sampai membina masyarakat di sebuah desa terpencil. Inilah kondisi masyarakat pedalaman kita, kondisi saudara-saudara kita di pedalaman. Bahwa sesungguhnya mereka sangat membutuhkan perhatian kita, dukungan kita, untuk bagaimana mereka bisa mengecap indahnya, nikmat keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagaimana mereka bisa merasakan nikmatnya, indahnya belajar Islam. Untuk bagaimana mereka bisa menikmati, merasakan indahnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tentu dakwah di pedalaman ini bukanlah tanggung jawab dari dai-dai yang diterjunkan di pedalaman saja, tapi ia juga merupakan tanggung jawab kita semua bersama untuk bagaimana memiliki kepedulian yang sama terhadap saudara-saudara kita di pedalaman sana. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi, kami dari Lajnas Dewan Dakwah Islam Indonesia mengajak kepada kaum muslimin yang menyaksikan video saya ini untuk sama-sama kita mendukung ya program dakwah pedalaman ini, untuk bagaimana saudara-saudara kita di pedalaman sana ya, mereka ya dengan segala keterbatasannya bisa terjaga akidah mereka oleh bimbingan dai-dai yang terjun ke lapangan. Ada sebuah kisah menarik ketika saya sedang berdakwah di Tanah Karo. Ketika itu bulan Desember, saya dapat undangan untuk bagaimana bisa menghadiri sebuah daurah selama 3 hari di Medan bersama para asatidz dari Malaysia. Ketika saya pergi tinggalkan desa tersebut untuk menghadiri daurah dai tersebut, tiba-tiba setelah saya pulang 3 hari tersebut, para warga berkumpul di masjid mendatangi saya. Sambil mereka bawa brosur, mereka bawa buku-buku. Yang itu brosur-brosur dan buku-buku tersebut adalah ajaran dari agama-agama sebelah, dari agama-agama lain. Mereka bilang ketika saya pergi itu, jadi mereka didatangi dari salah satu mahasiswa teologi di Medan itu. Mereka diajak bagaimana untuk mereka mau berpindah agama. Ya, di antara mereka bahkan ada yang bercerita kepada saya bahwa andaikan saja pada saat itu katanya, ya ibu ini mau pindah agama mengikuti saran dari mahasiswa teologi dari Medan ini, ya mereka akan diberikan beras, mereka akan diberikan Indomie, mereka akan diberikan minyak. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita di pedalaman sana. Kan selain mereka juga memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Islam, lemahnya akidah mereka juga digempur dengan serangan-serangan pemurtadan. Inilah harus menjadi kepedulian kita bersama. Oleh karena itu, masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kami mengajak kepada kaum muslimin untuk siap mendukung dakwah pedalaman, tentu diantara kita sangat siap untuk bagaimana bisa membantu dakwah pedalaman ini. Tapi tentu ketika saya mengajak apakah kaum muslimin ini siap untuk terjun langsung ke medan dakwah pedalaman tersebut, mungkin diantara kita masih berpikir-pikir. Karena apa? Kita punya aktivitas di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, kita masih bisa berjuang untuk bagaimana membantu dakwah pedalaman ini dengan menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki untuk kemajuan dakwah di pedalaman ini. Semoga ya, dengan harta, dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak yang kaum muslimin berikan untuk program dakwah pedalaman ini bisa menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudara kita di pedalaman sana, agar mereka bagaimana bisa menjaga keimanan mereka, merasakan nikmatnya iman, merasakan indahnya belajar Islam, dan merasakan indahnya mengamalkan Islam secara baik sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Dan semoga ya amal-amal yang dilakukan, sedekah, infak, zakat yang kaum muslimin berikan untuk membantu program dakwah pedalaman ini melalui Lajnas Dewan Dakwah Islam Indonesia bisa dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat, ya dimudahkan segala urusannya, senantiasa dianugerahkan kesehatan dan dimudahkan ya dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.